bahwa banyak orang sih itu sebenarnya potensi dan peluang emas buat pelaku bisnis. Bahwa banyak orang sih itu sebenarnya suatu peluang dan sesuatu yang menguntungin serta mendatangkan banyak ribuan bahkan jutaan kemungkinan kita punya kans menjadi untung di atas untung. Yang penting para pengelola usaha, para pebisnisnya, pelaku usaha, para pelaku retailernya punya daya pikir yang cekatan, paradigma yang dahsyat dan tidak melulu melihat banyak orang sih adalah kendala ngalingin kita punya space, adalah kendala ngalingin kita punya display. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sore kali ini kita angkat tema 4 huruf. B-O-S-I. Bosi. Artinya bukan ngebos, itu mah S-nya 2, bosi. Kalau ini kepanjangan dari banyak orang sih. B-O-S-I, 4 huruf, bosi. Oke. Emang bener banyak orang bisa nguntungin? Kita cek dulu, banyak orang seperti apa. Emang bener banyak orang bisa merugikan? Lagi-lagi kita cek beradaannya, kita pastikan dari sisi mana kebanyakan orang itu justru mendatangkan kerugian buat kita punya usaha. Apakah benar setiap usaha itu melibatkan banyak orang? Kita pastikan. Berangkat dari tema kita bosi, kita harus memutuskan bahwa orang-orang yang berkumpul, banyaknya orang berkumpul, orang-orang yang terlibat, banyaknya orang yang kita libatkan, dan banyaknya orang yang menjadi dan mendapat peran di setiap event, momen, dan area-area bisnis kita agar mereka membawa sesuatu yang penuh punya arti, maksimalisasi potensi, hingga keberadaan mereka bukan sekedar banyak, tapi juga bisa menjadikan sesuatu yang berarti buat kita punya usaha, buat kita punya bisnis, buat kita punya retail, buat kita punya UMKM, dan apapun itu. Kita ungkap satu tema dan satu contoh klasik. Tema bosi, banyak orang sih, contoh klasiknya adalah zaman saya sekolah, setiap pulang sekolah itu cuma 2 trayek yang saya biasa naik. Pertama, Ciputat Muncul, atau yang kedua, Ciputat Jombang. Kesamaan mereka adalah sama-sama angkot. Perbedaannya beda trayek. Yang satu lewat barat, yang satu lewat timur. Kesamaan mereka lebih sering mengumpulkan banyak orang. Jadi bosinya terjadi nih. Banyak orang sih kan gitu ya. Terjadi. Disetting sama mereka. Sama sang calo, sang temer atau calo moda transportasi tersebut. Sama kondektur dan sama drivernya. Sebelum mobil ini jalan ke masing-masing trayek ke tujuan akhir, maka pihak internalnya diminta naik, duduk yang manis seolah-olah tidak kenal, kalaupun ngomong ala kadarnya. 2 kanan mungkin, 2 kiri, 1 depan. Atau 3 kanan mungkin, 2 kiri, 1 kosong yang di depan. Akhirnya saya baru pertama kali ngeliat, wow, udah 5. Sementara 46, 64, 10, tambah 1, 11. Tinggal 50-55% lagi nih. 5-6 orang lagi berangkat. Naik gak saya? Naik. Begitu naik udah berapa tuh? 6 dong. Ya kan? Kan tadi 3, 2. Depan kosong. Saya naik. 6 gak? Oke. Gak lama naik lagi 1, 7. Gak lama naik lagi 8. Gak lama naik lagi 9. Turun mereka 2. Kita baru gak. Settingan ternyata. Tapi dahsyat gak? Dahsyat. Strategi supir, kondektur, dan timer atau calo membuahkan hasil. Singkat cerita, tidak terlalu lama, 4, 6, 1, atau depan pintu kadang-kadang ada 1-2, cepat membuahkan hasil dan mobilnya cepat full, penuh, padat, jalan, tarik, tancap, gaspol, terjadi. Itu contoh klasik. Keren nggak mereka punya contoh? Keren. Keren nggak mereka punya strategi? Keren. Bisa nggak itu ditularkan ke retail kita? Mestinya bisa. Bisa gak itu ditularkan ke roda usaha kita? Mestinya bisa. Bisa gak itu ditularkan ke UMKM dan unit bisnis serta perniagaan kita? Mestinya bisa. Satu kasus lagi. Pernah gak lihat ada di sebuah minimarket X berkumpul tuh orang yang nunggu Gojek lah, nunggu Grab lah, nunggu angkot lah, nunggu beca, masih ada beca ya di Tangerang Selatan ya, nunggu bajai lah, tapi ngepostnya dan ngumpulnya banyak gitu, padahal nggak saling kenal. Di depan kita punya minimarket.
Mungkin karena enak kali ya, agak teduh dikit dan terkesan aman, nyaman, dan view-nya dapat, ngelihat kanan baru datang kali angkotnya, ngelihat kiri baru balik mau muter dan sebagainya. Tapi itu punya keuntungan nggak buat pemilik minimarket? Kadang iya, kalau seandainya pemilik minimarket jeli memanfaatkan tumpukan banyak orang depan gerainya. Kalau memang dia berpikir panjang bahwa tumpukan banyak orang depan outletnya dan depan unit retailnya, di depan unit bisnisnya adalah satu faktor yang menyebabkan mereka punya untung. Gimana caranya? Tawarin pura-pura nih, Mas, Mbak, di dalam aja sambil ber-AC, nggak beli nggak apa-apa kok. Tuh mereka juga tetap akan stay di sini tuh angkot dan sebagainya. Mau nggak mereka? Mau, bener, nggak usah tawarin. Karena memang di awal kita membilang dan memberitahukan kepada mereka, ngadem aja sambil nunggu, di dalam aja ada AC dan sebagainya. Terjadi nggak impulse buying? Terjadi. Di menit pertama mereka nggak berasa tuh. Iya ya enak. Duduk aja mbak katanya. Boleh di depan, boleh di dalam dan sebagainya. Kalau yang pakai poin-poin kan ada bangkunya biasa. Macam ini nih. Ada mejanya kayak gini. Nggak beli nggak apa-apa mbak. Kita sih ladang amal aja kata kasirnya nih. Atau senior staffnya. Atau kepala konternya dan sebagainya. Atau manajer areanya gitu kan. Duduk aja mbak, nggak perlu takut, nggak perlu bayar, nggak apa-apa. Yang penting kita memfasilitasi orang mudah mendapatkan moda transportasi tanpa harus mendapat terik matahari langsung. Sini kan adem, ada AC, bisa lihat-lihat, nggak perlu beli. Kira-kira setelah menunggu sekian lama, ngobrol-ngobrol, asik-asik, whatsappan, main laptop, aus gak? Iseng gak? Disuruh gak beli? Enggak tuh, nyomot tuh, akhirnya beli. Keren gak? Keren. Strategi itu dijadikan gak? Yes, retail saya zaman dulu menjadikan itu sebagai strategi. Atau contoh ketiga, ada warung Padang. Hujan-hujan biasanya tempat parkirnya rame jadi tempat teduhan. Terutama yang motor, pejalan kaki, sepeda, motor listrik, sepeda listrik. Kalau yang punya warung Padang jeli, kasih dua kesempatan mereka untuk nikmati gratisnya menu-menu berupa minuman. Mas, wedang gratis mas. Sambil nunggu redanya hujan. Bisa lanjutkan lagi perjalanan. Ini kopi gratis, ini teh gratis. Ya kan? Atau kalau seandainya kita kenal, walaupun tidak akrab, kita tahu dari rumahnya deket, dan dia sering lewat sini, saya pinjamin payung. Keren nggak? Keren. Tapi ternyata bosi kayak gitu, banyak orang sih kayak gitu, membuat kita malah mutung, ngambek, keki, geram, marah, kesel. Karena kita buntu berpikir bahwa banyak orang sih itu sebenarnya potensi dan peluang emas buat pelaku bisnis. Bahwa banyak orang sih itu sebenarnya suatu peluang dan sesuatu yang nguntungin serta mendatangkan banyak ribuan bahkan jutaan kemungkinan kita punya kans menjadi untung di atas untung. Yang penting para pengelola usaha, para pebisnisnya, pelaku usaha, para pelaku retailernya punya daya pikir yang cekatan, paradigma yang dahsyat dan tidak melulu melihat banyak orang sih adalah kendala ngalingin kita punya space, adalah kendala ngalingin kita punya display, adalah kendala ngalingin kita punya view. Buang itu. Anggap itu sesuatu yang Allah datangkan dalam bentuk rezeki. Wow, tiba-tiba ada 5-6 orang mahasiswa nunggu angkot. Mas, di dalam aja. Banyak orang sih bisa terjadi impulse buying. Apa itu? Hal-hal yang tidak pernah terencana sama dia untuk membeli, karena nunggu 2-15 menit. Biasa angkot Ciputat tuh lama datangnya. Akhirnya kan gak enak deh. Udah adem juga nih, enak kali ngemilih, ngambil Citato. Ya kan? Aduh, enak pakai coklat nih, ambil Silver Queen. Udah 2 orang tuh ambil. Begitu ada, Mas, tadi aku nih, udah berapa tuh sales tercipta cuma gara-gara kita mampu mengakomodir, memfasilitasi banyaknya orang sih di depan gerai kita. Oke, 2 contoh itu bisa menggambarkan kita contoh-contoh lainnya bahwa banyak orang sih sebenarnya sesuatu yang menguntungkan bagi bisnis Anda. Banyak orang sih sebenarnya peluang Anda untuk meraih sesuatu yang lebih dari yang diharapkan. Karena banyak orang sih secara hitungan retail matematis menunjukkan dia lebih dari satu, yang pertama. Yang kedua, menunjukkan punya peluang di mana setiap satu orang, setengah diantaranya pasti punya kesempatan impulse buying, memutuskan membeli tanpa terencana. Keren nggak? Jadi banyak orang sih jangan disikapi dengan negatif. Jadi banyak orang sih jangan suuzon. Jadi banyak orang sih atau bosi jangan kita geram, jangan mutung, jangan ngambek. Berharap sama Allah bahwa banyak orang sih terlalu sering terjadi depan retail kita, depan kafe kita,
depan UMKM kita, depan semua lataran bisnis kita yang menyebabkan kita berpikir panjang, berpikir cerdas, dan berpikir brilian, menjadikan semua itu sebagai peluang untuk menorehkan dan membukukan sebuah omset, transaksi, profit, margin, stock turnover, dan lain sebagainya. Singkat cerita, rumuskan semua itu dalam sebuah BOSI yang ada di area unit bisnis kita, di area usaha kita, di area retail kita. BOSI, banyak orang sih, pastikan itu nguntungin, dan nguntungkan. Terakhir, pertanyaan buat kita semua. Banyak orang sih kalau dari kalangan bocah, anak-anak TK, bisa jadi peluang bisnis gak? Bisa jadi peluang meningkatnya omset gak? Bisa jadi peluang terjadinya stock turnover gak? Atau bisa mendatangkan profit margin dan lain sebagainya? Atau justru basket size dan customer count-nya terjadi? Tolong dijawab. Kalau yang ini ada jawaban benar dan betul, ada jawaban salah dan keliru. Karena memang ini retail gitu kan. Kalau retail itu jawabannya iya atau benar, tidak boleh di tengah-tengah gitu. Jadi tidak perlu yang bijak ini, kepastian betul atau salah jawabannya. Jangan lupa kalau ada tema-tema yang perlu kita angkat, saran aja di kolom komentar. Tulis aja atensi, materi apa dan tema apa yang harus kita angkat. Insya Allah kita angkat. Kalau ada kesempatan, insya Allah kita angkat. Like, subscribe, jangan lupa tularkan kepada banyak orang jika itu bermanfaat. Jika tidak, buang dan musnah. Jangan lupa isi kritisi di kolom komentar ya. Isi juga bahan-bahan yang perlu kita diskusikan atau yang perlu ditanyakan di kolom komentar. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.